Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibu membopongku ke ambit peluku bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain belanju putih yang sudah kecelokatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jari sidomukti coklat yang sudah usang. Lampu templok remang-remang menerangi bilikan anyaman bambu berukuran 2 x 3 meter persegi. Ayo bubuk sayang, besok bangun pagi-pagi, sholat subuh lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih melihat ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-ngelus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau nangkap ikan di mana bu? Tanyaku. Ya di danau. Danau itu apa bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang buat di danau siapa bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek zaman dahulu sekali, ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara, setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil menangkap ikan. Namun saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya bisa bicara. Tolong, aku jangan dimakan pak, biarkan aku hidup, teriak ikan itu. Terkejut, semonsir melepaskan ke danau. Tak lama hidupnya berubah. Ia menikahi wanita cantik yang sebenarnya jelmaan ikan itu, dengan syarat tak boleh mengungkit asal-usulnya. Bertahun-tahun bahagia, tetapi suatu hari semonsir melanggar janjinya saat marah. Sang istri kembali menjadi ikan dan melompat ke danau. Banjir besar pun terjadi, menggelamkan desa, membentuk Danau Toba yang dengan pulau semonsir di tengahnya. Aku diam mendengarkan cerita ibu, sambil sekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi-tinggi, muncullah analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Secara ilmiah, Danau Toba terbentuk akibat letusan supervulkanik dahsyat sekitar 742 tahun yang lalu. Salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi. Letusan ini menciptakan kalender besar yang kemudian terisi air membentuk danau. Sementara Pulau Semonsir muncul dari aktivitas vulkanik lanjutan. Letusan tersebut juga muncul musim dingin vulkanik mengaruhi iklim global dan evolusi manusia. Mendapat dua versi cerita itu, aku jadi penasaran. Yang betul yang mana bu? Dengan atunisih sambil tersenyum ibu menjawab. Semua betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi. Tapi ibu segera menyambung. Sudah mengantuk sayang, ayo tidur, besok ibu cerita lagi. Aku pejamkan mata, tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang mengelanjut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku, dan tahu-tahu ayam berkokok, cahaya matahari menyambut keemasan pandangan pagi telah datang lagi. Hingga kini kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini malam menjelang pelantikanku sebagai profesor guru besar geologi, aku tulis di buku harianku. Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan dan pembelajaran dari ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar.